Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Hamdan dari kelas LDDA dengan NIM 2702502762. Pada kali ini, saya berkesempatan untuk memberikan presentasi terhadap tugas Project Based Learning dalam mata kuliah Karakter Building Pancasila. Oke, langsung judulnya, Pelatihan Mekanik Berkualitas untuk Karir Berkelanjutan di Industri Pertambangan. Hal ini terkait dengan SDG nomor 4 tentang pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya, latar belakang mengapa kami mengangkat masalah ini, yaitu industri pertambangan di Kalimantan dan di Papua menyerap banyak mekanik alat berat, namun masih menghadapi kesenjangan keterampilan antara kebutuhan industri dan lulusan vokasi. Banyak pekerja yang hanya mengandalkan pengalaman tanpa pelatihan berbasis standar global, yang berdampak pada keselamatan kerja dan efisiensi dalam pekerjaan. Oleh karena itu, sejalan dengan SDG poin keempat, perlu mengembangkan pendidikan nonformal dan pembelajaran sepanjang hayat agar tenaga kerja dapat meningkatkan kompetisi secara adaptif dan berkelanjutan. Kemudian, ter- berdasarkan latar belakang tersebut, kita merancang 4 rumusan masalah utama. Yang pertama, bagaimana kualitas pelatihan mekanik saat ini di wilayah industri pertambangan. Kemudian yang kedua, apa tantangan utama yang dihadapi oleh mekanik dalam memperoleh pelatihan berkualitas. Kemudian yang ketiga, bagaimana pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri yang dapat meningkatkan karir dan kesejahteraan mekanik itu sendiri. Kemudian yang keempat, bagaimana kontribusi dunia pendidikan dalam mendukung SDG 4 melalui proyek pelatihan mekanik alat berat ini. Oke, kemudian kita melakukan observasi lapangan di area kerja kami. Tantangan utama yang dihadapi oleh mekanik yaitu memperoleh pelatihan yang berkualitas. Hal ini meliputi kendala biaya pelatihan yang sangat tinggi, keterbatasan waktu akibat padatnya jadwal kerja, lokasi pelatihan yang jauh dari proyek, materi yang kurang spesifik terhadap alat yang digunakan, serta minimnya dukungan material dan informasi tentang peluang pelatihan ini. Hal ini menyebabkan menghambatnya peningkatan kompetensi yang harusnya menjadi bagian pengembangan karir para mekanik alat berat ini, sehingga mekanik alat berat ini perlu diberikan pembelajaran non formal sepanjang hanya untuk meningkatkan kompetensi dan karirnya. Kemudian kami menyusun rancangan solusi menggunakan pendekatan kompetensi based learning atau CBT, kemudian kolaborasi antara industri dan universitas, dan yang ketiga pembelajaran yang menggunakan teknologi terbaru untuk menunjang kemajuan teknologi yang sudah modern ini. Oke, untuk desain pembelajarannya kita memiliki 3 tahap yang utama, yaitu model pelatihan berbasis kompetensi ini menentukan unit kompetensi yang sesuai dengan SKKNI bidang teknik alat berat dan standar OEM atau Original Equipment Manufacturer. Kemudian yang kedua, menggunakan metode pembelajaran berbasis capaian dengan indikator pengusahaan keterampilan nyata di lapangan. Kemudian, tahap yang kedua, metode pembelajaran yang terintegrasi. Yang pertama, kita ada pembelajaran teori yang bisa dilakukan secara tatap muka di site atau menggunakan e-learning secara daring. Kemudian, yang kedua, praktik di bengkel. Hal ini dapat menunjang para mekanik untuk melakukan perawatan dan perbaikan secara langsung pada unit alat berat di area kerja. Kemudian yang ketiga, melakukan on-job training, magang di set pertambangan dengan mentor industri yang sudah berpengalaman. Kemudian menggunakan simulasi digital augmented reality atau virtual reality. Hal ini dapat menunjang para mekanik untuk belajar lebih cepat dengan eh, metode modern yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, materi pelatihan inti. Materi pelatihan ini mencakup sistem mekanikal, hidrolik, kelistrikan, dan otomasi alat berat. Kemudian bagaimana merancang atau menggunakan atau memelihara alat pemeliharaan prediktif berbasis sensor dan AI. Kemudian yang ketiga,
keselamatan dan kesehatan kerja di pertambangan. Hal ini tentunya sangat penting ya untuk menunjang para mekanik yang bekerja di high risk, di lingkungan kerja yang high risk. Kemudian yang terakhir, pelatihan soft skill, di mana mekanik juga perlu meningkatkan soft skill mereka, di antaranya seperti komunikasi yang efektif, manajemen waktu, dan kerja sama tim. Kemudian untuk strategi kolaborasi antara industri dan universitas, untuk peran industri itu sendiri, industri perlu menyediakan tenaga ahli dan fasilitas laboratorium, kemudian menyusun kurikulum sesuai kebutuhan industri, dan yang ketiga mengelola platform e-learning dan sertifikasi digital. Sedangkan untuk peran universitasnya memberikan akses ke peralatan, lokasi praktik, dan instruktur lapangan, kemudian menyediakan studi kasus nyata dan uji kompetensi lapangan, dan yang terakhir mendukung pembiayaan melalui cost sharing atau beasiswa pelatihan. Kemudian untuk model sertifikasi dan evaluasi para mekanik ini, ujian akhirnya mencakup tes teori, praktik bengkel, dan uji lapangan. Kemudian sertifikasi dikeluarkan bersama oleh BNSP atau lembaga resmi yang diakui oleh industri. Kemudian yang terakhir, evaluasi pasca pelatihan dilakukan melalui survei kinerja dan tindak lanjut pengembangan karir peserta. Kemudian untuk target capaiannya, jika berjangka pendek atau 1 tahun, 50 mekanik bersertifikat CBT level 2 sampai 3 dengan meningkatkan produktivitas kerja minimal 15%. Untuk jangka menengah atau 3 tahun, terbentuk pusat pelatihan mekanik berstandar industri di Universitas Mitra, dan jangka panjang 5 tahun, 70 mekanik di wilayah tambang mitra memiliki sertifikasi industri yang diakui secara nasional atau internasional. Kemudian untuk refleksi dirinya, pelatihan mekanik pertambangan yang mendukung SDG 4 dengan memberikan pendidikan berkualitas melalui keterampilan teknis, soft skill, dan praktik langsung, ini dapat menunjang para mekanik untuk mendapatkan pendidikan sepanjang hayatnya, di samping pembelajaran formal, dan mekanik juga dapat menerima pembelajaran secara non formal. Hal ini dapat meningkatkan kompetensi dan karir para mekanik alat berat ini. Kemudian yang kedua, fokus pada K3. Hal ini sangat penting, terutama di wilayah pertambangan yang memiliki resiko tinggi terhadap kecelakaan kerja. Sehingga para pekerja perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja ini. Kemudian yang ketiga, adaptasi teknologi yang mendorong adaptasi teknologi. Adaptasi teknologi ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri pada saat ini. Contohnya, penggunaan AI pada industri manufaktur yang digunakan untuk melakukan sistem pemeliharaan prediksi pada mesin, kemudian mengontrol seluruh sistem yang ada di pabrik untuk mendapatkan kualitas yang diinginkan dengan penggunaan AI atau penggunaan AIoT dan machine learning. Hal ini dapat mendorong pembelajaran sepanjang hayat, profesionalisme, serta kesiapan kerja yang menciptakan tenaga ahli kompeten untuk industri yang berkelanjutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.